Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita pada kesempatan ini membahas terkait masalah pendidikan ya. Pendidikan kita secara umum itu banyak menggunakan metode-metode dan diantaranya adalah metode hafalan. Tapi belakangan ini metode hafalan justru malah kesampingkan seolah eh, apa namanya hafalan itu terkesan tidak membuat kita berkembang ya, terkesan itu dapat mendangkalkan akal gitu kan. Nah ini yang sebenarnya yang harus untuk kita tepis, karena bagi saya apalagi kita yang basis pendidikannya itu keagamaan yang mana dalam keagamaan itu ya hafalan itu sungguh sangat-sangat ditekankan. Ya, dalam keterkaitannya masalah pendidikan secara umum, maka metode hafalan itu sangat-sangat penting, ya apatah lagi mereka yang, duduk di jenjang SD dan juga SMP. Jadi saya ingin bahas di sini bahwa kita ingin tahapan perkembangan yang kognitif ya, ada tahapan sebenarnya, tidak langsung memberikan pemahaman. Ya, ada tahapan, ada tradisi rasional. Jadi berpikir rasional itu juga ada tahapannya. Tidak langsung kok mencapai puncak daripada pemikirannya, enggak. Harus ada tahapan yang harus untuk dilewati. Jadi dalam eh, berbagai filsafat pendidikan, terutama melalui teori-teori yang dikembangkan oleh para filsuf, di mana anak-anak pada usia SD dan SMP itu mereka berada dalam tahapan operasional konkret. Ya, ini artinya mereka lebih mampu memahami informasi yang kasat mata, bukan konsep yang abstrak gitu kan. Bukan sebuah konsep. Jadi di mana hafalan ini dalam hal ini menjadi landasan awal karena memberikan struktur dan isi mental yang dibutuhkan sebelum pemahaman abstraknya itu berkembang. Nah, kemudian eh kenapa ya? Hah? Ya, kita lanjut. eh Ada juga yang pernah mengatakan bahwa pemahaman tanpa isi itu adalah kosong ya. Jadi isi itu dalam konteks pendidikan awal adalah data ya dan pengetahuan konkret yang didapat melalui hafalan. Ya tidak mungkin data-data itu tiba-tiba muncul begitu saja dalam pikiran kecuali dia dibaca, dilihat dan juga dihafalkan gitu kan. Barulah kemudian pemahaman itu bisa bekerja sebagai proses sintesis terhadap isu-isu yang telah dimiliki. Jadi maka hafalan itu sebenarnya bukanlah kebodohan, melainkan itu adalah pondasi awal bagi daya kita untuk bernalar gitu kan. Nah, kemudian kita juga ingin dengan hafalan ini dapat membangun modal kognitif dan juga kedisiplinan. Jadi dalam konteks sosial, hafalan itu dapat melatih anak-anak dalam eh, kedisiplinan mental ya seperti menghafal Quran, menghafal lagu nasional, kemudian tabel periodik ya atau sila Pancasila ya bukan hanya soal isi tapi juga proses gitu kan. Jadi anak-anak belajar duduk tenang mengulang mengingat dan menghargai proses belajar itu sendiri. Ya itu bedanya ya kalau kita menyuruh orang apa murid-murid kita itu kalau disuruh menghafal ya untuk jenjang SD SMP itu kan ruang kelas itu menjadi tenang ya jadi mereka akan Eee, mencoba untuk memasukkan informasi data-data itu ke dalam kepala mereka dan ini bukan suatu yang, salah, ini bukan suatu aib, iya. Kadang kesannya itu dibuat-buat seolah-olah ini memaksakan anak itu memaksakan, otak anak, sebenarnya enggak. Belajarnya sudah seperti itu prosesnya gitu kan. Kitanya saja yang tidak membuat lingkungan yang nyaman untuk mereka mau menghafal. Jadi ini sangat penting dalam dunia yang makin cepat, makin instan, kemampuan untuk mengingat secara tekun adalah modal sosial yang tidak tergantikan terutama di tengah-tengah budaya apa namanya digital yang mendorong semuanya untuk serba cepat. Nah, kemudian kita juga dengan hafalan ini ingin membangun apa namanya kearifan lokal dan tradisi lisan. Ya budaya Indonesia kan kaya dengan tradisi lisan seperti apa namanya syair, petuah, ya apa namanya, eee, apa namanya, petuah ya biasanya kalau di Bugis itu banyak kata-katanya tuh petuah-petuahnya. Tidak mungkin petuah-petuah itu tidak dihafal atau dirubah maknanya.
ya dirubah, apa namanya, dirubah apa, redaksinya, ya maknanya sama tapi redaksinya ya berbeda. Redaksi zaman dulu dengan zaman sekarang itu, berbeda, yang penting maknanya sama, nggak bisa begitu. Asal usulnya yang begitu ya sampai sekarang juga harus begitu, itulah hafalan. Iya, itulah hafalan, gitu kan. Maka ini, membuktikan bahwa hafalan itu adalah bentuk kecerdasan budaya. Anak-anak SD, anak-anak SMP dalam ranah budaya itu masih harus dimasukkan dalam, apa namanya, dalam arus, transmisi nilai-nilai lokal melalui hafalan-hafalan. Kalau tidak seperti itu, mereka tidak akan kenal itu budayanya, gitu kan. Nah, tidak akan kenal. Nah begitu pula saya, salah satu yang paling miris di tengah-tengah, pendidikan kita bagaimana numerasi dan literasi itu sangat-sangat, dangkal sekali. Saya pernah tanya siswa tentang apa itu volume, apa itu gram, apa itu kilogram, apa itu meter, mereka tidak tahu, itu kan. Karena apa? Karena memang eee, untuk ini itu porsinya memang hafalan bukan pemahaman gitu kan. Ya jadi ini untuk membantah orang-orang yang beranggapan bahwasanya hafalan itu sebagai sesuatu yang salah. Nah, sekarang kita bicara, tentang basis Islam mengenai hafalan ini. Ya, jadi sunnahnya ilmu itu dalam agama Islam itu dimulai dari hafalan. Dalam Islam, tradisi ilmu itu selalu diawali dengan hafalan. Para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari menghafal ribuan hadis, ayat demi ayat sejak mereka kecil sebelum mereka menafsirkan dan mengembangkan pemahaman pemahaman mereka. Mereka sejak kecil itu menghafal, kegiatannya menghafal saja. Ya, karena belum bisa mengembangkan pemahamannya, ya. Memang porsinya mereka dari usia seperti itu menghafal. Jadi bahkan, metode talqin ya, talqin tasmi, pengulangan hafalan itu adalah metode utama yang dilakukan di madrasah-madrasah dan juga pesantren-pesantren saat ini gitu kan. Bahkan kalau kita dalam yang mempelajari fikih, sebelum kita naik kepada level-level kitab kitab kuning, kitab-kitab para ulama, sebelum sampai pada level itu ada level bawah yang harus untuk kita pelajari, yaitu, matan-matan fikih. Ya ini, apa namanya, ringkasan-ringkasan fikih, ini yang dihafal ini. Agar apa? Agar ketika mereka sampai kepada pemahaman yang lebih tinggi, masuk kepada level kitab-kitab ulama, maka mereka sudah punya pondasi yang kokoh sehingga apa? Sehingga mereka dalam memahami sesuatu itu tidak salah. Karena apa? Karena pondasinya sudah ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Ya, jadi Al-Qur'an itu mudah untuk diingat bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran, gitu kan. Artinya semua ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah mudah untuk diingat, ya sekali lagi, ya. Ini contohnya Al-Qur'an, tapi semua ilmu itu berasal daripada Al-Qur'an dan kita meyakini itu. Artinya apa? Semua ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mudah untuk diingat, ya. Untuk mereka yang mau mengambil pelajaran, gitu kan. Tugasnya kita para pendidik adalah bagaimana kita menciptakan situasi, kondisi, ya sehingga mereka itu nyaman, aman, ingin mengambil pelajaran di situ. Itu tugas kita kan. Ya jadi ayat ini menegaskan bahwa, kemampuan menghafal adalah karunia dan merupakan jalan menuju pemahaman, ya bukan pengganti dari pemahaman. Jadi dalam Islam hafalan bukan penghambat pemahaman, tetapi jalan menuju pemahaman yang kokoh dan juga, bersanad gitu kan.